Portugal gagal lolos ke Piala Dunia. Serbia secara luar biasa memastikan kelolosan ke putaran final Piala Dunia 2022 usai berhasil mengalahkan Portugal dengan skor akhir 2-1. Dalam laga ini Portugal yang tinggal membutuhkan minimal hasil imbang saja untuk bisa lolos, sejatinya sempat unggul terlebih dahulu berkat gol dari Renato Sanches di awal pertandingan. Namun Serbia bisa sukses bangkit usai menyamakan kedudukan lewat aksi dari Dusan tadi. Dan Serbia memastikan kemenangan berkat gol dari Aleksandar Mitrovic di menit-menit akhir pertandingan. Berkat hasil ini Serbia berhak mengakhiri babak kualifikasi ini dengan status juara grup A dengan koleksi 20 poin. Sedangkan bagi Portugal mereka finish sebagai runner-up dengan koleksi 17 poin. Dan kini mereka gagal lolos langsung ke putaran final dan harus mengadu nasib di babak playoff. Gol tunggal dari Morata loloskan Spanyol ke Qatar. Spanyol meraih hasil positif pada partai terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022 grup B zona Eropa. Armada La Roja unggul tipis 1-0 atas Swedia. Satu-satunya gol yang terjadi berkat gol dari Alvaro Morata di menit ke-86. Dan dengan hasil kemenangan ini membuat tuan rumah mengantongi tiket langsung menuju Qatar. Skuad Polisan Luis Enrique kini finish di puncak klasemen dengan berhasil mengantongi 19 poin. Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan unggul 4 angka dari tim tamu. Dengan hasil ini maka Spanyol menyusul sejumlah nama besar yang terlebih dahulu lolos. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang sudah memastikan diri lolos, seperti Jerman, Prancis, Brasil, dan juga Belgia. 9 negara sudah dipastikan ke Piala Dunia 2022. Kualifikasi Piala Dunia 2022 masih terus berlangsung. Ada 9 dari 32 negara yang sudah dipastikan bakal tampil di Piala Dunia termasuk tuan rumah. Jerman menjadi negara pertama yang meraih tiket ke Qatar lewat jalur kualifikasi. Mereka menjadi juara grup J zona Eropa pada Oktober yang lalu. Dilanjutkan oleh Denmark yang mengunci status sebagai juara grup F sehari setelah keberhasilan Jerman. Yang ketiga ada nama Brasil wakil dari CONMEBOL, di mana poin dari Seleção saat ini sudah dipastikan tidak bisa lagi dikejar oleh tim-tim di luar 5 besar. Keberhasilan Brasil diikuti oleh Prancis, Belgia, Kroasia, Spanyol, Serbia, dan tuan rumah sendiri yakni Qatar. Frank Lampard menolak kesempatan untuk latih Norwich City. Usai memutuskan untuk memecat Daniel Farke, Norwich City langsung bergerak cepat untuk mencari pelatih yang baru. Beberapa nama pun sudah masuk dalam incarannya, termasuk diantaranya adalah Frank Lampard. Sebelumnya beredar kabar jika Norwich City sudah melakukan negosiasi awal. Bahkan Lampard juga diklaim akan mengajak mantan asisten pelatihnya yakni Joe Edward. Namun kini peluang untuk melihatnya kembali ke dunia pelatihan dalam waktu yang dekat ini sepertinya takkan terwujud. Menurut laporan dari Guardian, Frank Lampard memutuskan untuk menolak tawaran dari Norwich City dan mundur dari persaingan tersebut. Walau negosiasi berjalan dengan lancar, pelatih berusia 42 tahun tersebut merasa jika jabatan sebagai pelatih Norwich bukanlah untuknya. Usai batal menjadikan Lampard sebagai pelatih anyar, The Gunners pun langsung mencari kandidat yang lain. Dan kabar terakhir menyebutkan bahwa mereka akan segera menunjuk ex-pelatih Aston Villa yakni Dean Smith. Thomas Tuchel jadi manajer terbaik IPL edisi Oktober. Setiap bulan Liga Inggris memberikan penghargaan manajer terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada manajer yang dianggap membuat tim mereka tampil gemilang selama 1 bulan penuh. Untuk edisi Oktober ada 4 nominasi. Mereka adalah Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, David Moyes, dan juga Patrick Vieira. Beberapa saat yang lalu IPL resmi mengumumkan siapa manajer terbaik IPL bulan Oktober. Thomas Tuchel resmi terpilih meraih penghargaan tersebut. Terpilihnya Tuchel sebagai manajer bulan Oktober sebenarnya tidak mengagetkan karena The Blues tampil beringat sepanjang bulan kemarin. Selama bulan Oktober Chelsea menghadapi Southampton, Brentford, Norwich City, dan juga Newcastle United. Dan dari keempat laga tersebut mereka berhasil memenangkan semua pertandingan. Performa Chelsea di 4 laga tersebut juga sangat mengagumkan. Mereka sukses mencatatkan 14 gol dan hanya kebobolan sebanyak 1 gol saja. Eldor Shomurodov PD AS Roma bakal segera bangkit.
Striker milik AS Roma yakni Eldor Shomurodov merupakan salah satu pemain yang dipilih oleh Jose Mourinho pada bursa transfer kemarin. Ia dibeli dari Genoa dan di laga terakhir sebelum jeda internasional, ia mampu mencetakkan 1 gol serta mencatatkan 1 assist. Sayangnya, klub anyar pemain internasional Uzbekistan tersebut belakangan ini kurang mendapatkan hasil yang bagus di pentas Liga Italia maupun pentas Eropa. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir untuk AS Roma, mereka tak meraih kemenangan. Tekanan pada Jose Mourinho dan skuadnya pun kini semakin besar. Meski demikian, Eldor Shomurodov sangat percaya kalau hasil positif akan kembali didapatkan oleh AS Roma. Berbicara kepada Corriere dello Sport, pemain berusia 26 tahun itu mengatakan ia yakin jika Kilo Rossi penampilannya akan bagus lagi dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Penampilan Hwang Hee-chan bikin Liverpool dan Manchester City jatuh hati. Pemain asal Korea Selatan yakni Hwang Hee-chan menjalani musim debut yang luar biasa di Inggris. Ia baru direkrut dari Wolverhampton pada musim panas 2021 kemarin, dan saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut hanya berstatus sebagai pemain pinjaman dari RB Leipzig. Akan tetapi, Wolverhampton punya opsi untuk mempermanenkan servisnya di akhir masa peminjamannya. Dan sejauh ini penampilannya di Liga Inggris tak terlalu mengecewakan. Jika memang Wolverhampton berminat untuk mempermanenkan Hwang Hee-chan, maka mereka mungkin tak akan bisa dengan mudah untuk melakukannya. Pasalnya penampilannya kini disebut telah menarik minat dari klub yang lain. Tak main-main klub yang meminatinya adalah Liverpool dan juga Manchester City. Mirror melaporkan bahwa Liverpool dan juga Manchester City sudah mengamati Hwang Hee-chan untuk beberapa waktu. Bahkan skuad kedua klub sudah mengamati secara langsung dalam sejumlah kesempatan. Sejauh ini Hwang Hee-chan sendiri sudah tampil sebanyak 8 kali di pentas Liga Inggris dan ia berhasil mengemaskan 4 gol dari semua penampilan tersebut. Barcelona tertarik datangkan Timo Werner. Kedatangan Romelu Lukaku di Chelsea pada musim panas kemarin membuat nasib Timo Werner mengalami perubahan usai Thomas Tuchel mulai mengesampingkan dirinya sebagai penyerang utama. Selain itu, penampilan Werner dalam sepanjang karirnya bersama tim ibu kota Inggris tersebut juga tidak begitu terlalu baik. Mengingat pemain berpaspor Jerman itu masih kerap kali kesulitan untuk mencetakkan gol. Melihat masalah ini, Werner sejatinya masih dapat membuktikan kualitasnya saat paruh kedua musim 2021-2022 datang, ketika Football Espanya melaporkan apabila Barcelona asuhan dari Xavi Hernandez tertarik untuk memboyongnya sebagai pemain pinjaman. Apabila Barcelona telah melakukan penawaran resmi, Tuchel juga diprediksi tak akan mempersulit kepindahan pemain tersebut, mengingat penampilannya sejauh ini masih belum memenuhi ekspektasi dari klub. Demi pemain Juventus, Arsenal rela lepas Pepe dengan harga miring. Arsenal sebelumnya memboyong Nicolas Pepe pada tahun 2019 yang lalu. Ia direkrut dari klub Prancis yakni Lille dengan harga yang sangat mahal. Kala itu ia dibeli sebesar 72 juta pounds. Ia pun mencatatkan diri sebagai pemain termahal yang pernah dibeli oleh klub asal London tersebut. Pepe dikadang-kadang bisa membantu Arsenal bangkit dan bisa bersaing lagi di papan atas klasemen Liga Inggris. Namun yang terjadi justru pemain Prancis itu tidak bisa tampil secara konsisten. Nicolas Pepe sendiri tak sering dipercaya bermain oleh manajer Arsenal yakni Mikel Arteta. Oleh karena itu pun Pepe disebut bakal hengkang dari Arsenal pada akhir musim 2021 ini. Football London menyebutkan bahwa Arsenal bahkan siap untuk meliko Pepe dengan harga yang murah. Arsenal disebut siap melepas Pepe dengan bandrol sebesar 25 juta pound saja. Arsenal diketahui butuh dana segar secepatnya, dan nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membeli pemain Juventus yakni Dejan Kulusevski. Manchester United memanfaatkan Ronaldo dan Varane untuk bujuk Zidane menjadi manajer yang baru. Manchester United bekerja untuk membujuk Zinedine Zidane menggantikan Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer klub setelah serangkaian hasil penampilan yang sangat mengecewakan. Sebenarnya Zinedine Zidane merupakan favorit fans dari The Red Devil, tetapi sebelumnya sudah ada laporan yang menyebutkan bahwa Zidane sebenarnya lebih tertarik untuk mendapatkan pekerjaan di PSG ataupun di timnas Prancis. Tetapi Dewan Setan Merah berharap bahwa hubungan dekat Zidane dengan dua mantan anak asuhannya yakni Ronaldo dan Varane dapat membantu untuk meyakinkan dia untuk bergabung dengan Setan Merah.
Diketahui saat ini Zidane telah berstatus sebagai bebas agen karena telah menganggur sejak mengundurkan diri dari pekerjaannya di Santiago Bernabeu. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.